Saya bilang nggak pakai ads ya, nggak. Kamu pernah lihat bikin nyomen gabung pernah pakai ads nggak? Apa ads ini? Banyak bisnis yang soft opening, Ya. rame, Ya. 1-3 hari, Ya. hari keempat mulai puyung nih. Harusnya seorang pebisnis F&B itu harus gimana sih dia? Balik lagi, jangan pas dia buka saya diajak ngomong. Wah. Sebelum dia buka saya ngomong saya nih, coba kamu dibilang, sana yuk, cahan saja nih, sana nanti besok nih. Kalau menurut gue ini kesalahan yang paling sering lah dari orang-orang yang buka coffee shop. Sampai kok hal kayak gini nggak dipikirin, ini riskan sekali buat kamu nggak survive loh. Yang sebenarnya. Nggak punya. Wih, berapa punya bisnis sekarang, Wih? Yang jalan, yang gue jalanin lah. Bisnis yang jalan sekarang tuh ada yang mau saya sebut aja ya. Ya, Ini 33 Clubhouse. ya. UPS Konveksi. Heeh. Clothing saya yang pertama Every Original. Habis itu side projectnya ya brand istri juga sih saya juga sana Yumainku sama ini satu yang baru-baru nih joinan sih sama teman Fresh All Day itu cuci sepatu tas jual ya udah itu aja lah nggak usah lagi yang lain lah. Dari risetnya ya, laundry, ya abon salmon. ya Nah, native supply ini apa? Native Supply itu distro gini ya, kayak distro pertama saya Native Supply. Itu awal sekali. Kalau awal sih gini apa namanya konsep store saya Every. ya. Baru saya pingin punya distro, maksudnya distro yang dalamnya modelnya brand-brandnya banyak gitu loh. Nah saya pingin nampung teman-teman saat itu yang masih belum punya toko sendiri gitu loh. Jadi kita mau rangkul di sana jadi satu tempat, ya udah bukan Native Supply. Kebetulan tuh dekat rumah ke posisinya. Ini buat yang belum tahu nih, enaknya saya manggilnya apa nih? Wi Kurma apa Lukas? Lukas. Wi Kurma apa Lukas? Abang Wide. Manggilnya Wide, nggak kurma aja sih. Karena kan kesumuran saya sama Angga. Umuran ya? Iya. Jadi saya belum perkenalan diri ya. Yap. Kan banyak yang udah tahu sih saya sih. Ya. Ya, tapi saya jelasin lagi. Yap. Nama saya Kurmadinata, umur saya 28 tahun. Saya tinggal di Denpasar. Kodia tempatnya. Kodia. Ini kalau umurnya Wi ditarik sama saya enak Wi, tapi jangan tarik umur saya ke Wi ya. Saat ini berapa punya gini Wi? Apa? Seluruhan tim lah dari seluruh bisnis. Lu bisnis tim yang kelihatan aja dulu ya. Ya. Soalnya banyak yang nggak kelihatan ini. Gimana tuh modelnya yang kelihatan nggak kelihatan nih? Karena timnya saya tuh kayak modelnya saya punya, misalnya kayak punya staff dulu, saya juga support dia biar punya usaha lain dulu. Cuman kita ya saling support aja. Saya kalau ada waktu luang, saya ada proyekan, mereka bantu. Saya ada apa, saya waktu luang kan, mereka juga freelance semua kan. Nggak kerja yang di corporate kayak gitu. Kayak gitulah. Ya kayak gitu kalau sekarang itu paling nggak sekitar 25. 25. Wi, kalau orang bisnis ini kan biasanya ada triggernya Wi ya. Ada triggernya nih. Ada yang memang dari keluarganya ada momen yang akhirnya maksa dia jadi pebisnis. Ada orang yang memang ngelihat udah jadi ikut kerja sama orang atau dalam tanda kutip jadi pegawai itu bukan aku banget gitu. Kalau Beli ini awalnya jadi pebisnis gimana? Saya dorongan utama tuh the power of will sih. Keinginan saya yang pertama tuh karena saya pingin punya modelnya kayak dulu, maksudnya anggaplah saya cerita dikit, saya dari keluarga yang keuangannya keuangan dulu.
Ya, kekurangan. Ya. Jadi kekurangan. Jadi kita harus benar-benar sama duit itu ya udahlah, udah ada alokasinya sendiri ya dari orang tua saya. Jadi ya kalau untuk buat modelnya kayak istilahnya mau ikutin tren lah gitu loh, ikutin apa, beli sepatu segala macam, beli motor, modif segala macam itu kan perlu uang ya ekstra lah gitu loh. Jadi dari sana karena saya dibatasi juga dari uang itu, ya udah saya gimana caranya untuk bisa punya itu gitu loh. Jadi dari sana saya mulai gimana caranya untuk nabung. Pertama kan kalau kita dari dulu nak sekolah di mana sih dapat uang kalau enggak dia nabung, kayak kalau enggak apa namanya kita markup harga LKS kayak gitu. Kayak gitu kan, dari sanalah dari desakan-desakan itulah saya mulai bisa mulai ya istilahnya mulai mau mencoba bisnis dulu. Kayak gitu sih. Sebenarnya kondisi sih membuat kita bisnis sebenarnya. Kondisi? Ya. Oke, karena Wi tadi kan udah nyinggung nih. The power of kepepet. Wi kan udah nyinggung nih, keluarga saya keuangan gitu, kekurangan lah ya momennya. Emang kekurangan apa Wi waktu itu momen keluarga Wi? Yang namanya manusia itu pasti kekurangan. Betul. Secukup apapun dan betul. Padahal kalau mereka orang lihat kan saya juga cukup sebenarnya. Cuma saya merasa kekurangan. Saya juga masa kurang walaupun makanya enggak lihat saya gini. Sebenarnya saya kekurangan juga. Ya. Kalau dari saya gitu. Saya terus masa kurang. Udah kayak ya udah manusia emang kekurangan gitu kan. Kalau kita tarik background lah. Bapak sama Ibu kerjaannya apa Wi? Dosen. Bapak dosen. Di Dwi Jenderal. Ibu? Ya. Saraswati. Dosen. Kedua dosen. Jadi sebenarnya dorongan orang tua saya tuh bukan saya dari pengusaha. Saya disuruh jadi dosen karena saya pas itu kuliah di sastra Inggris ya, di UNUD ya. Kebetulan di UNUD. Nah, jadi saya disuruh jadi dosen. Tapi karena saya susah bangun pagi saat itu, jadi pesimis gitu loh. Jadi saya mau sih move-nya itu pas goals-nya pas itu maunya sih pesiar pas itu maunya kan dari apa namanya dari apa sastra Inggris lulus maunya pesiar. Cuman ya namanya kita ya yang sempurna cuma rencana gitu loh. Betul. Ya tetap Tuhan menentukan dulu, tapi saya dari sana saya ingin saya kuliah, jalan usaha, akhirnya keinginan saya itu bergeser. Saat ini saya belum pernah kerja sama orang lain sekalipun. Oh ya? Iya, tak pernah kerja sama. Tapi kan bukannya pengusaha itu ada yang bilang ya. Ada yang saya dengar di telinga itu kalau mau mulai usaha, mau jadi pengusaha itu minimal jadi pegawai lah dulu. Betul. Biar tahu kepemimpinan. Kebetulan nih, karena pasti saya ingin juga kerja sama orang. Cuman pas saya lulus kuliah tuh nggak ada panggilan. Nggak ada satupun perusahaan karena saya mungkin IP saya pas-pasan maksudnya. Saya IP saya pas 2,9, sedangkan teman saya kan 35, 34, 37 gitu kan. Ada yang manggil ya udahlah, kita survive. Aku survive sendiri lah. Lalu privater lah istilahnya. Lah, makanya saya nggak pernah kerja. Dan sekarang aja saya baru kerja 3 tahun belakangan. Saya kerja sama orang. Gitu. Oh sekarang? Ya sama anak saya namanya Putri. Itu bos saya sekarang. Saya kerja buat dia. Benar ya? Benar. Itu bos saya sekarang. Wih, ini ada puzzle di otak saya, Wih ya. Ada puzzle di otak saya. Ini Wih boleh jawab benar atau enggak. Okay. Nanti baru kalau memang benar baru ada alasannya, Wih ya. Brand dari istri kan Yuma ya. Ya. Namanya nih Yuma. Apakah itu gabungan dari nama Ayu dan Kurma? Kalau jujur saya bilang itu nama itu bukan saya yang buat. Ya. Itu istri saya, dia risan sama teman-temannya. Itu, aku pengen bikin brand nih. Apa dong? Yuma aja gitu. Hah? Oh Yuma, iya kan Ayu sama Kurma gitu. Bener berarti ya? Ya benar. Sesimpel itu. Ya, udah gitu. Saya pun nggak tahu itu sebenarnya Yuma apa, teman dia istri yang sih tahu ya udah nih namanya Kurma ya udahlah. Kan kalau besok kita putus gimana namanya? Oh itu masih pacaran tuh? Masih pacaran masih istri saya itu dia
kerja sambil jualan. Dia kerja sebagai perawat. Gajinya 800.000 sebulan. Dan jam kerjanya itu nggak tentu gitu loh. Kadang dari jam 2 siang, jam-jam ya namanya perawat kan, jamnya pasti nggak sebiasa. Shift ya? Ya, shiftnya tuh agak random gitu. Itu makanya pasti dia berjualan gitu. Jadi saya di sana karena saya jualan ya saya suruh nggak saya jualan, saya suruh aja dia iseng-isengnya jualan. Ya, sekarang jualan. Oh berarti Wi yang influence istri jadi pedagang nih ceritanya? Ya selain dia juga punya keinginan untuk berjualan ya saya juga dorong terus ya. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada sih. Ya emang dorong aja, dia pengen buat, saya yang kasih jalannya gitu ya. Dia butuh apa saya support gitu. Kan biasanya orang pertama kali ya tebak aja Yuma pas itu 2018 ya. Setahun dah punya toko, saya dari 2015 baru bisa buka toko. Tapi kan prosesnya itu kan dari istilahnya pengalamannya Wi di sana ada tuh. Itu kenapa saya bilang itu sebenarnya background itu menentukan sebenarnya. Karena kalau orang dari keluarga pengusaha dia akan mulai dari angka 50. Sedangkan saya dari guru ya pasti dari nol lah, saya nggak paling ngambil resiko lah. Nah, paling dulu kan bapak saya tuh lah ada lah, ini takut, jangan gitu, resiko gede segala macam. Kalau sebagai pebisnis kan pasti kita mikir ya mana yang memberikan kita keuntungan lebih banyak, mana yang istilahnya ini kerjaannya banyak tapi keuntungannya dikit. Ya. Kalau yang Wi lihat nih dari orang tua sebagai dosen, dan Wi sekarang udah jadi pengusaha, apa sih yang buat Wi, apa istilahnya pertimbangannya gitu? Kok kayaknya kalau jadi dosen, saya rasa saya nggak bisa gini. Apa sih yang sebenarnya ada pertimbangannya Wi di sana sampai akhirnya Wi, aku nggak ikut jalan orang tua aku pilih jalan sendiri. Untuk milih jalan sih, keinginan saya jadi dosen itu ada sebenarnya. Cuman setelah dipikir-pikir, waktunya kurang tuh. Dalam artian kalau sekarang kan jam saya kan tentatif nih, fleksibel nih. Ya bisa saya sama anak gitu. Sama anak, sedangkan kalau sama dosen kan kita jam 7 udah harus pergi, sedangkan misalnya ada 2 kelas pagi, habis itu sore lagi ke malam, kadang-kadang anak udah tidur kayak gitu. Justru saya nggak bisa, ya nggak tahu sendiri kegiatan saya. Kalau pagi saya apain? Kalau nggak sepeda saya lari. Ya kan? Habis itu info kuliner buat orang-orang yang diet. Saya diet waktu itu, jujur nih saya diet waktu itu. Apa-apaan nih? Ya itulah, kegiatan saya kan itu. Kalau nggak ya paling dapat order dikit bola, paling gitu lah. Ya paling gitulah kegiatan. Kalau ya udah bingung ya dia juga. Kayaknya ya udahlah kita yang usaha yang ada sekarang ya kita maksimalin aja. Oh berarti fleksibilitas yang lebih senengin ya? Fleksibilitas saya nggak mau gini. Oke lah, bagi pertimbangan nih buat yang nonton ya. Saya sangat senang dengan namanya passive income. Passive income? Ya, uang yang bekerja buat saya. Kan saya yang bekerja buat uang. Ketika saya nggak kerja pun uang masih bisa datang. Ya, kayak gitu loh. Ketika saya tidur pun, saya sakit pun uang tetap. Jadi kayak, padahal kalau dibandingkan, karena saya punya dua sisi nih. F&B sama apa namanya pakaian ya. Apa namanya ini sebagai retail ya, retail sama F&B. F&B plus minusnya ada, retail ada. Tapi saya kalau disuruh milih F&B dan retail, saya pasti milih retail karena kita tuh season kan. Kalau saya bikin barang kan season. Jadi 3 bulan kita produksi. Produksian dalam artian produksi buat barang, produksian buat marketing gitu, buat segala macamnya, persiapan untuk launching. 3 bulan itu ya udah kita bisa makan itu selama 6 bulan ke depan. Barang masih ada gitu. Sedangkan kalau makanan kan enggak, kita harus masak sekarang, lagi besok udah basi gitu. Walaupun cash flow-nya cepat gitu loh. Dan semua orang butuh makan dan tidak semua orang suka pakaianmu gitu. Betul gitu loh. Udah, tapi ya kalau secara pribadi, karena saya pribadi ya saya lebih senang di retail. Cuman saya lebih senang saya di dunia clothing. Dunia clothing. Ya clothing ya, garment saya juga ada, cuman saya nggak milih garment. Garment kan tiap hari kerja juga. Betul. Dan QC juga.
QC-nya juga lumayan, juga ngabisin waktu, juga concern sana kan. Jadi saya lebih senang retail. Dapat jiwa saya. Jiwa pasif income-nya nih. Jiwa saya menggebu-gebu. Berarti Beli kalau di bisnis tuh seneng yang konsep gini ya Beli ya? Sprinter ya? Gimana itu? Lari kencang istilahnya, kerja lu di awal, bab, nanti udah jalan ya. Kayak gitu berarti ya, dibandingkan sama yang jogging kayak orang biasanya ada yang maraton kan sebagai pebisnis. Cuman balik lagi dari POV saya ya. Ya memang saya lebih senang yang gitu karena waktu saya nggak bisa beli. Itu masalah ya. Jadi saya mau saya bergaul sama teman-teman sini, saya kan juga banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang agaknya gini tuh, apa namanya tuh, membuat risau keluarga kecil saya loh, kegiatan tuh kayak sepeda, kayak modelnya motoran, duduk-duduk. Cuman dari sana tuh ya saya gimana ya, dari sana tuh saya bisa dapat ya pengalaman temen lah gitu loh, jadinya kayak di sepeda gini nih, di mana gini nih gitu. Dapat di sana. Seneng lah saya ngobrol-ngobrol, sharing sama bilang komunitas yang berbeda-beda gitu loh. Gimana kita bergaul, gimana kita respect sama orang, gimana kita modelnya di pergaulan ini gimana, pergaulan ini gimana gitu. Dengan tingkat saldo yang berbeda-beda gitu. Iya kan? Kasih orang uang, anggaplah 10M, lihat sifat aslinya kan gitu. Iya. Betul. Kayak gitu lah. Jadi saya modelnya di banyak modelnya pergaulan itulah yang saya lihat loh, kayak gimana caranya orang pergaulan ini, kayak gimana sih nge-treat teman-temannya, kayak gimana. Berarti ini termasuk ketika ini kan tadi kan alasannya Wi itu biar bisa main sama anak nih, fleksibel lah istilahnya. Iya. Berarti biar bisa ngayah juga kan. Berarti di masa muda tuh kan pasti Wi udah milih jalan tuh dari masa muda dong. Udah istilahnya milih aku mau jadi pedagang ya. Kalau alasan masa muda Wi apa? Enggak. Karena kan penonton nih mungkin ada yang udah yang di umur mateng, udah elder, ada yang lebih muda nih. Kalau pas muda tuh keputusannya Wi apa? Ini kan jalan yang berisiko Wi. Gini. Jadi apa namanya? Anggaplah saya ini passionnya di sini gitu. Jadi dengan adanya passion saya di sini, jadinya saya tuh nggak merasa bahwa saya kerja. Berarti kan saya anggaplah saya bilang bikin baju segala macam, ribet, buka booth di mana-mana, kayak ini. Saya senang buka booth. Jadi saya nggak merasa saya kerja. Saya main di sana gitu loh. Jadi apa yang saya senang itu yang saya jadiin bisnis, itu sebenarnya poinnya. Saya senang modelnya kayak nyiptain tren, ngeliatin ini. Sebenarnya clothing itu kan gambaran dari selera owner. Betul. Jadi ini selera aku gini, gitu loh. Ini selera aku, gini cara aku berpakaian, gini stylenya aku pengen ngeliatin gitu. Itu sebenarnya, itu intinya. Sebenarnya karena aku senang di sana, ya udah aku terusin di sana gitu. Karena yang selama ini membuat aku survive sejauh ini memang clothing sebenarnya. Rootnya clothing. Sebelum aku ke F&B, sebelum lagi ke yang lain-lain. Berarti awal Beli itu milih jalan, akhirnya mutusin untuk jadi pebisnis nih karena clothing gitu ya. Karena yang sebelum clothing banyak kok juga, sebelum clothing sih. Apa sih bisnis pertama Wi? Yang benar-benar pertama kali lah yang kita bilang bisnis pertama kali sih. Di luar dari ada yang tadi yang udah ada kumpulan dari brand itu. Apa sih yang pertama kali nih triggernya Wi tahu? Oke, ini asal berdagang kayak gitu. Udah jualan sih saya dulu gininya drag sebenarnya. Drag motor. Balap liar nih. Motor. Di mana Getsu Barat? Ya, Getsu Barat, Timur. Mana? Minum lu nggak? Bisa minum? Aman ya. Minum nih. Itu dah. Nah, aku udah sebenarnya taruhan dari 5 juta, 10 juta kayak gitu. Kira nggak cocok di sana, baru saya pindah ke skateboard, main skateboard, baru punya brand gitu. Karena teman-teman di skateboard semua punya brand. Sebenarnya juga yang trigger kita punya berbisnis tuh
lingkungan kita sebenarnya. Lingkungan? Ya, pasti itu. Oke, kita ngomong lingkungan ya. Lingkungan. Emang lingkungan yang ngebentuk orang jadi pebisnis itu kayak gimana sih, Wi? Emang kalau misalnya kita ngobrol, misalnya nih anak-anak muda kan tongkrongan kuliah random nih. Backgroundnya beda-beda nih. Emang dengan background yang berbeda-beda itu nggak bisa jadi satu pebisnis? Sebenarnya gini, dihubungin sama the power of will. Kamu pengen punya, kamu harus kerja. Udah. Yap. Filterisasinya ada gini, kamu mau punya uang, kamu kerja atau kamu nyiptain kerjaan itu sendiri. Sekarang misalnya gini, pas kebetulan info yang kamu dapat yang terdekat lah, enak lo kerja sana. Event sekali dapat, kita jadi apa namanya aser 500.000 sekali yang ini. Kamu jadi aser pasti. Karena apa? Bukan ads yang paling apa namanya marketing paling hebat menurut saya. Maut ya? Ya, aneh. Karena orang tuh melihat dengan mulut bukan dengan mata. Iya. Ya kan? Ya. Di sana enak, gini. Dia melihat dengan mulut bukan matanya yang. Lingkungan ini akhirnya mempengaruhi cara berpikir ya. Okay. Tapi kembali lagi ke prinsip. Mana prinsip saya? Banyak yang mempengaruhi nggak satu aspek ya. Nggak bisa sebenarnya semudah itu. Tetap balik dari diri sendiri sebenarnya. Oke. Wih, sebagai manusia nih, sebagai manusia nih. Kalau saya ngelihat kan, kayaknya Wi sama aja kayak saya, manusia biasa gitu ya. Manusia biasa. Terakhir lah tadi saya lihat di Instagram Story pagi masih di Pura. Tapi bangun saya pagi, saya cek Instagram Story udah lari. Ya kan Wi? Ya. Sebagai manusia nih, sebenarnya Wi ngantuk nggak sih? Ngantuk nggak gini loh. Gini. Sebenarnya alam bawah sadar sebenarnya yang mempengaruhi ini. Emang kita pingin memang loh. Maksudnya dalam arti will kita gede gitu. Kita tuh kadang-kadang orang yang bikin sakit kan pikiran. Betul. Jadi pikiran kita ya udah. Kita olahraga, kita senang dalam itu pasti bisa. Jadi orang yang saya sebenarnya melihat masalah itu bukan masalah sebenarnya. Saya melihat masalah besar itu nggak masalah sih sebenarnya. Gimana ya saya bilangnya? Saya lebih mengecil-kecilkan masalah sih sebenarnya. Masalah ya udahlah gampang. Jadi saya memang sugest suatu masalah tuh nggak masalah. Jadi saya masalah itu jenik nggak itu, gitu kan. Kecil kok, gampang kok, bisa kok. Nah, ini saya sempat dengar omongan dari Dwayne Johnson ya. The Rock. Ya. Dia bilang, emang Anda pikir ketika saya ada di gym gitu, dengan badan saya seperti ini, Anda pikir saya senang ada di gym? Ya. Ini saya ke gym karena saya harus gitu. Karena saya harus ke gym. Nah, sedangkan kita sebagai manusia nih, pas bangun tidur jam segitu dengan kondisi kita habis aktivitas nih, yang harusnya normalnya manusia tidur kan sehatnya 6 jam lah, dan minimal lah. Kalau kayaknya tadi Wi kan kayaknya kurang deh. Ya kurang. Pasti sebagai manusia asalnya lagi 15 menit lah. Nah, nggak bisa soalnya kalau saya udah, karena saya bukan pelari baru tadi pagi gitu. Yap. Jadi saya tahu batas-batas waktu yang paling enak untuk lari. Jadi kalau saya lewat ya udah panas banget, saya nggak mood lari gitu loh. Jadi saya harus masakin lari tapi konsekuensinya dengan kurangnya saya tidur, lari saya nggak bisa sejauh saya nggak tidur maksimal. Itu aja. Cuman goal saya memang pagi itu lari, udah reward ya, siap reward lah bagi saya sendiri. Saya bangun pagi, udah sejalan dengan apa yang saya rencanain gitu. Ya oke lah gitu. Ya terbayarkan lah gitu. Daripada saya bangun siang, suruh ngempuk, ini saya lari. Dia nggak ngerti. Dia belum ngerasain. Itu betul. Mending lari. Ini terima kasih buat istri saya Yusus Rika ya. Langsung berdamai. Soalnya buat Yusus Rika nih, istri saya. Terima kasih untuk kesempatannya saya setiap pagi untuk lari. Dan tidak ngempu ya. Tapi nggak sering-sering kok. Wih, ngomong-ngomong nih ya. Pebisnis itu kan, walaupun kita bergerak istilahnya, aku gerak di bisnis, ini hobiku. Namanya bisnis, namanya kerja, stres pasti. Ya, pasti stres. Terus
Uwi kan ngejalanin hobi banyak nih. Ada olahraga, ada motor ya. Kadang mungkin Uwi sampai kalau motoran namanya ride jauh. Kadang sampai nginep. Istri gimana Uwi? Istri setungkara ngeluh sih terus. Jadi kalau dia nggak ngeluh saya curiga. Jadi dia ngeluh sih terus sih gini. Teman istri saya udah anggap sama saya 9 tahun udah ngeluh. Saya udah 6 tahun pacaran. Gaya saya segitu ya. Nggak berubah. Konsisten lali dulu. Iya, betul. Lali, ride, konsisten gitu loh. Mau ngejalanin hobi nih. Ngejalanin hobi. Gimana sih caranya biar istri itu ngasih kita ngejalanin hobi? Gini. Dan nggak nge-trigger. Namanya kadang kan orang, apalagi di motor nih. Cewek-cewek. Enggak. Gimana caranya ngebuat pasangan kita tuh believe gitu loh sama kita? Believe tuh nggak bisa kita nilai dari omongannya dia. Betul. Jadi ya nggak usah terlalu dipikir, ya udahlah kalau dia memang kita mau ride ya kita harus servis dia dulu aja, dia makan biar moodnya enak, dikasih pemahaman, aku lo ride sama ini ada something di balik itu. Kalau saya kan biasanya di sana kan saya ride ada goals lain gitu loh, biar saya bisa sama ini, biar kenal sama ini, kita buka relasi, buka koneksi kayak gitu loh. Jadi di sana tuh istri saya juga merasakan koneksi yang saya dapat dari pergaulan saya gitu. Jadi apa-apa ada kemudahan lah. Sangat kayak gini sekarang. Saya kasarnya. Nggak kesini, nggak kenal sama siapa. Gitu. Betul. Sama nggak kenal sih sama owner. Ya. Jadi apapun yang ada di sini tuh, kalau kenal sama owner pasti bisa dapat sesuatu yang lebih kan. Betul. Mau ngebuk kayak mau gini, sedangkan kalau kita nggak kenal mau apa dong? Kita harus tetap ngikutin prosedur yang ada di toko ini. Sedangkan kalau kenal sama owner kita lewatin prosedur. Ya kayak gitu lah. Kita portal lah gitu ya. Berarti kalau mau jalanin hobi, kasih impact-nya. Kasih impact-nya ke istri itu. Ya. Doa usaha orang dalam kan gitu sekarang. Betul. Indonesia nih bos. Udah gitu aja, gimana dong lagi? Si dia nih kasih aja gitu. Sering saya gitu. Kalau nggak kemarin gimana? Ya kan? Aman. Aman. Itu kan? Aman. Itu saya bilang kenal ya udah. Manis lah itu ya. Manis ya. Nggak usah kita perjelas ya. Iya. TTA yang tahu aja. Pokoknya kan saya bilang manis lah ya. Ya seperti itulah yang saya maksudnya. Kan udah tahu lah gitu ya. Itulah. Itu aja sudah ya. Wi kan bergerak sekarang ya di F&B ya. Udah bergerak di F&B. Sekarang orang buat bisnis F&B itu sebagai, kadang saya kenal beberapa orang yang buat F&B itu supaya keren. Ya. Supaya punya coffee shop. Ya. Yang mesin kopinya Lamarzuku lah. Tapi akhirnya sepi. Sini tanpa merendahkan tanpa merendahkan. Apa kesalahan yang paling awam yang terjadi sama pebisnis kopi? Kita bilangnya circle-nya mungkin Kodia deh. Ya. Ini kan banyak kenalan di sana. Iya, gini. Jadi optimis boleh, tapi jangan berlebihan. Itu intinya. Jadi siap miskin, kalau siap kaya semua siap jadi kaya. Ya udah, sama kayak di sini kalau orang lihat di sini 3 clubhouse, semua ready to sell. Apapun di sini. Ya, bisa lihat nih, kayak itu meja bar, nggak dia mati dia. Dia portable tuh, meja tuh 2 sisi bisa langsung dijual. Ini semua nih, ini bisa dijual semua, bagus-bagus bahannya nih. Ya kan? Semua kalau dijual, kita posting di marketplace selalu laku nih, ke meja-meja nih. Meja ini, kaca itu segala macam. Saya udah berpikiran bahwa ini nggak jalan. Pesimis awalnya nih? Nggak pesimis sih. Dengan opsi terakhir ini nggak jalan. Plan B? Plan terakhir. Another plan ya? Oke. Udah stuck banget dulu. At least invest kita bisa balik setengah dari penjualan barang yang udah kita pakai. Kita investasikan. Jadi makanya di sini yang nggak tahu kan bangunan ini cuma yang selesai sebenarnya lantai 1 dan fasad depan. Lantai 1 aja yang jadi nih kayak sini sitol kan. Cuma fasad depan kan. Dia ada lantai 2 sama lantai 3 kan enggak. Saya pakai bangunan tumbuh di sini sebenarnya. Jadi begitu income-nya bagus, traffic-nya bagus, saya renov.
Oke. Selain kita ada gimmick jadi oh ini rantai 2 ada yang kepo datang. Oh nanti 3 kita ada yang datang. Oh gitu. Ya, nggak semata-mata emang sengaja gitu, nggak ada gitu. Terus kalau kita bilang nih, Wi, kebanyakan kan pebisnis pinginnya ya, biar datang orang-orang pembeli itu datang. Oh ya. Kita bedah lah sedikit tentang 333 ini. Apa sih yang Wi lakuin? Kalau saya lihat orang mikir, oh sosial media bagusin, ads, pap. Pas di faktanya kok masih sepi nih. Tapi yang aku lihat Wi bukan di sana ya enggak lah. Enggak di sana. Karena saya mainnya sosial media, saya nggak tahu jadi ini apa yang digerakin nih. Nah mungkin ini bisa jadi edukasi buat orang-orang yang punya coffee shop. Kasihan juga kan udah buat invest, tapi dia nggak tahu harus ngapain dulu. Advice saya itu coba tulisan dia diperbanyak ya. Karena 333 ini kan terinfluence dari hobi saya yang suka tulisan dia. Tulisan dia gitu loh udah. Jadi perbanyak doa udah. Ini serius sih. Ini serius. Nah, tapi serius nih nama 333 ini yang doa usaha orang dalam. Kan saya tak bilang lah. Doa dulu ya. Teman-teman startnya doa dulu. Habis itu baru yakuin. Ya udah setelahnya ya udah usahanya kita sekarang ini. Saya kalau dari 33 sendiri saya ini sebenarnya pengalaman saya gini. Customer itu kamu enggak? Yap. Udah. Kamu senangnya apa? Itu yang bikin buat customer. Apa yang kamu enggak senang berarti itu yang kamu enggak lakuin di tempat ini. Positioning. Jadi tempat posisi itu menentukan menentukan hasil lah istilahnya dia. Menentukan prestasi istilahnya dia. Jadi lihat posisinya di mana nih. Kalau menurut Feng Shui orang Cina itu pertigaan itu paling bagus deh. Karena pertemuan dari 3 arah. 3 arah. Betul. Saya dulu jadi melihat. Jadi istilahnya S itu kan udah banyak. Kalau kita yang dunia nyata ya udah ini posisi kita selalu dilihat gitu loh. Jadi triggernya gini deh. Homo dah bilang ya. 3-3-nya terus rame nih. Jadi nggak bohong saya nih. Maksudnya ya. Nggak sombong kayak ini ya bener ya nggak sama aja. Loh, ini kan jualan. Ya, ini kan komedian, ini kan jualan. 3-3-nya selalu rame dia. Jadi orang yang ngelihat rame itu dia pingin kesini. Apa sih tuh kepo loh. Sama kayak kita jualan something rame nih. Itu kita kepo. Padahal kita nggak tahu apa yang dijual, tapi kita antri. Event itu memang udah psikologinya orang Indo kayak gitu. Atau nggak dimanapun lah, rame itu pasti orang datang. Kayak gini dia, filosofi bola salju. Duduk, ya gitu lah. Terus gitu ya, itulah karena kita rame, kita di jalan, kita nggak di dalam gang, kita di pertigaan, kita dilihat ya udah. Jadi orang yang malam nggak dapat parkir, datang siang. Siang kita dapat itu, kita kenalin lah produk kita oke, ya mereka bisa datang lagi, udah gitu doang. Wih, kalau kita lihat nih ya. Banyak bisnis yang soft opening, rame nih, 1-3 hari, hari keempat mulai puyung nih. Nah, harusnya seorang pebisnis F&B itu ngapain sih? Harus gimana sih dia? Gini. Sebelum gini lah, balik lagi. Jangan pas dia buka saya diajak ngomong. Sebelum dia buka saya ngomong saya nih. SWOT, strength, minus, opportunity. Itu ya. Yap. Menurut saya nih, betul. Saya kan orang yang masih belajar, enggak jadi loh. Ntar saya dibilang menggurui, jadi POV saya nih. Iya. Jangan salah saya ngomong. Jadi breakdown-nya harus dalam ya loh. Apa kekuatanmu, apa kelemahanmu. Jadi di sana kalau produk sudah oke, segala macam. Nama produk BA apalagi modelnya kayak apa saya bilang tuh biasanya itu ya. Kayak yang udah disiapin dulu modelnya kayak ya kayak gitulah modelnya. Plan yang udah direncanain tuh blueprint lah ya. Ya. Plan A, plan B, plan C itu ya udah, kalau udah siap di sana pasti lah istilahnya jalan lah dimanapun. Even gini ya, dagang nasi itu di Bali itu yang di dalam gang tuh yang rame.
back to produk akhirnya ya. Iya. Back to service lagi ya. Melihat lewat mulut, sekarang orang kan. Coba kamu dibilang, sana yuk, jalan saja. Sana aku besok nih. Walaupun nggak besok kesana, tapi udah kepikiran lah ya. Sudah, kamu jalan saja. Sana gitu ya. Nah gini, lewatnya dapat nih, jalan lo. Langsung besok berdot, kamu langsung lo. Begini, sana langsung. Ini makin. Itu sebenarnya. Itulah yang harus diciptain sebenarnya. Customer experience. Ya, jadi saya sebenarnya kalau saya buat coffee shop tuh rame sih pasti ya. Tapi yang utama tuh saya pengen punya coffee shop yang dibicarain se-Denpasar. Itu yang saya pengen sih. Itu goals-nya. Itu visinya. Visi yang pertama tuh. Baru tak kayak survive. Biar pegawai itu, saya bikin 33. Karena waktu pertama kali ini buka, sedak gitu, mata tuh kesini mata tuh kesini, zret gitu. Apa nih? Karena saya tuh nggak mau klise sih kayak ya kopi. Ini namanya apa? 33 Clubhouse. Kenapa namanya Clubhouse? Karena 3 itu artinya support sebenarnya. 3 itu angka support. Clubhouse itu karena saya banyak punya multi community Clubhouse namanya nih. Saya nyatuin klub-klubnya orang sini nih gitu. Klub motor, sepeda, segala macam. Nah, berarti kesimpulan yang saya simpulin 333 Clubhouse nggak main yang namanya sosial media nih enggak nih. Kelihatan banget sumpah kelihatan banget. Apa yang mau ditelisik dari sini? Apa yang mau kita jiplak di sini? Feed-nya berantakan. Maksudnya dari segi estetika enggak lah ya. Cuman yang saya lihat malah kayaknya komunitas deh. Ya. Berarti penting nggak sekarang setiap coffee shop punya komunitas sih? Komunitas penting pasti penting menurut saya. Tapi saya juga kembali komunitas penting sih, tapi komunitas kan nggak mungkin everyday kesini kan. Betul. Kembali ke produk. Iya, customer experience. Iya. Orang tuh Bali itu malas nyoba dan makan lalapan pun juga tempat itu aja. Udah sambalnya enak, besok sana lagi. Nggak mungkin lagi bawa sambal banyak lagi lalapan 10.000 udah di Bali dan pasar, tak mungkin semua dicoba. Paling udah itu aja lah. Udah lapar, ya udah nyoba sana. Kalau menurut gue ini kesalahan yang paling sering lah gue lihat nih dari orang-orang yang buka coffee shop. Apa sih sampai kok hal kayak gini nggak dipikirin? Ini riskan sekali buat kamu nggak survive loh. Yang targeting market sebenarnya. Nggak punya target market. Ya, siapa target marketnya? Itu sebenarnya. Apa target market tuh? Target marketnya saya ya karena saya berada di Parensi ya, Panjer, Renon dan sekitar nih. Ya target market saya nak kuliah, anak sekolah. Kuliah, sekolah, ya sisanya ya yang lain-lain lah gitu loh. Ya. Udah itu aja sebenarnya. Jadi anak kuliah, ada sekolah ya udah. Instagramable dong tempatnya. Instagramable. Ya. Kenapa harus Instagramable? Dari mana dia mancing pikirannya itu? Oh kalau anak kuliah harus Instagramable. Dari mana sih proses berpikirnya? Ya, maksudnya dalam artian itu karena bisa dilihat dari customer 33 ini punya cewek. Itu kan sekarang punya cewek daripada cowok di sini. Ya, juga pagi-pagi itu ya saya gimana yang pagi-pagi di sini apa? Shop. Foto. Tapi sebelum buat gimana? Maksudnya sebelum buat kan kalau ini kan sekarang kita udah bisa approving nih bahwa ini loh cewek. Tapi waktu proses berpikir sebelum karena breakdown risetnya harus dalam. Jadi habit dari lingkungannya apa. Oke. Positioning ya, target market nih ya. Ini ya. Ini ya. Biar orang kasihan nih, buang kuota nonton kita nih tadi nggak dapat apa-apa nih gitu. Target market nih. Udah dapat kok. Jadi kalau mau nyari konsultan buat kopi bisa hubungin saya. Bisa ya. Nanti nomornya ada di bio ya, di YouTube ya.
Bisa. Sudah terbukti. Ya, proof. Proof. Bisa cari nanti, ingat marketing terbaik dari mulut. Bener kan? Benar kan ya? Bener. Ya Legong contohnya kan mana sih marketing sosial medianya? Wenci. Aduh. Wenci jangan man. Kalian sama yuk. Ambil ride. Anda pakai ads. Googling yang gitu deh. Apa? Sapat. Mau sapat tuh kayak lagi tuh jauh lagi. Tapi rame. Iya. Cepat habis. Itu apa tuh? FOMO. Ya, gila itu dari mulai pemilu. Itu saya bilang. Berarti kesimpulan yang buat coffee shop banyak gagal, kurang berhasil dalam menjalankannya karena dia nggak tahu dia mau jualannya untuk siapa berarti. Ya, brainstorm makanya harus deep tuh, no? Dalam. Dan lagi satu harus berani gagal. Ya, itu paling poinnya benar itu sebenarnya ini gagal. Dan harus cepat tanggap sih kalau dengan apa yang ada di lapangan, kayak misalnya apa yang di case-nya di coffee shop masing-masing, apa yang harus cepat diperbaiki. Ya kayak apa? Banyak kok. Saya masih trial selama 1 tahun. Setelah itu baru di lock nih 3 nih. Masih trial 3 udah dapat pakemnya lock dah. Karena prinsip saya buat usaha tuh perkuat pusat, perbanyak cabang. Pusatnya harus kuat, baru cabangnya banyak. Wih, pertanyaan terakhir Wih. Mungkin nggak sih pebisnis itu bisa sukses cepat? Sebagai harapan anak muda kan melakukan sesuatu harus cepat nih. Sukses cepat ya. Bisa aja, mau sukses cepat. Cuman semua tuh udah bisa kok bikin usaha. Mendapat pengakuan status sosial tuh bisa. Dengan konteks kamu keren, kamu hebat. Modal aja sekarang. Ya kan? Modal. Iya. Ya kalau mau keren ya kita jadi apa? Kontraktor. Udah kalau emang ada modalnya, why not? Dari kontraktor, padahal baru mencil gambar kemarin. Ya kayak gitu loh. Itu loh maksud saya. Ya udah menyandang kontraktor dia. Padahal baru dia jualan gambar aja kayak gitu. Tapi modal mau udah ada. Gitu. Ya kalau untuk sukses cepat, jadi bukan dalam konteks finansial. Ya, dalam konteks finansial bisa cepat. Maksudnya gini ya. Kita bilang lah orang yang baru berangkat bisnis lah Wih. Terus istilahnya anggap nih baru lulus kuliah nih. Dari nol banget nih. Bukan bisa dari keluarga Rafathar. Bukan dong. Kalau Rafathar wah dia sakit obat endorse. Jadi kalau dari memang nol banget tuh nol banget maksudnya baru lulus kuliah atau enggak misalnya orang yang awalnya berangkat jadi pegawai yang notabene ODGJ. Bukan, kok ODGJ apa nih? Orang dengan genting jabo. Ya itu yang jabo dari segi bisnis ya. Jabo dari segi bisnis ya. Dalam kurung Yenci itu. Yenci kan? Yenci. Itu ya. Yenci susah. Nggak mungkin dong. 10.000 kayaknya mungkin 99.000 overthinking kayaknya. Apa yang harus dilakuin sama anak-anak muda nih? Kalau mau buat usaha tuh mindset yang ditanam tuh apa sih? Mau buat usaha. Karena kan nggak mungkin tadi tuh baru resign dari pegawai mungkin udah punya tabungan terus buka usaha. Jangan resign. Jangan resign. Saya bilang kalau jadi pegawai jangan resign. Kamu tetap buat usaha tapi jangan resign. Jadi setidaknya ada pegangan tetap gitu loh. Kalau resign tuh gegabah namanya. Karena hidup di Kodia kan namanya gegabah. Ya kan? Ini buat yang di customer pasti sempat baca. Jadi kalau kamu misalnya dari ya namanya kerja masih pegawai mau punya usaha, jangan resign. Buat sistem yang bisa di saat kamu udah lepas kerja bisa kamu jalan usahamu. Jadinya misalnya buat kerja yang waktunya fleksibel gitu loh. Saya kayak mungkinnya modelnya kayak ternak semut itu modelnya gitu. Ternak semut misalnya itu mau diapain? Ya ada kerutu ya itu pakai kerutu ya kan bisa malam-malam tuh saya paginya dia jadi gini apa namanya kayak gitu jadi apoteker kayak apa gitu ini malamnya bisa kayak gitu jadi kita aturnya itu sedangkan sudah di tahap modelnya usahamu tuh yang anggap ya startupmu tuh jalan udah mulai di tanda-tanda nih jalan dan membutuhkan extra time dan intuit
300% dalam 300% dari harus lempung, harus berkecimpung di itu udah butuh waktu, udah resign aja karena udah kelihatan hasilnya jalan. Tapi kalau masih hasilnya masih dalam tahap alat ukurnya kira-kira, asal-asal, ya udah jangan dulu. Kalau kamu resign udah gabah dulu. Itu alat ukur tidak pasti, asal kira-kira itu nggak pasti. Harus ada indikator yang memang bisa kita hitung ya. Harus ada yang kita ukur ya. Ya, itu baru. Kalau kamu kayak gitu resign, mau muncul resign, karena emosi, HRD-mu ya wayah, omongannya ya tahan-tahan dulu. Ya, tenang, tikam, santai. Kenapa Wi balap sepeda? Kenapa enggak waktu itu balap motor? Terakhir nih. Kan Wi pembalap. Iya. Drag lo nih. Kenapa saya tidak mau, kenapa saya tidak balap motor, kenapa saya balap sepeda? Karena kalau saya milih balap motor itu lawannya bos saya. Bos saya semua main juga enak ini ya gitu. Nggak enak apa nih? Nggak enak menang apa enak gimana nih? Ya kayak gitu lah. Joki senior nih bos. Nggak enak, apalagi mainnya di pantai. Kalau itu kan saya dulu kan off-road, pastilah jalan dah biasa ya. Nggak enak menang lah gitu lah. Jadi kasihan, saya kasihlah kesempatan buat Kevin ya. Dapat kan dia juara 3 akhirnya ya. Nah, buat Kevin tuh tak kasih ya. Kayak di samping itu juga saya lebih cenderung sekarang nggak di motor, maksudnya nggak gimana ya, lebih cenderung ke sepeda sih kalau sekarang kira-kira ini. Makanya saya lagi lebih senang sama anak-anak lah, sama anak-anak sepeda lah gitu loh. Cuman jual beli motor masih ya? Kenapa? Jual beli motor masih. Masih. Itu nggak saya mention tadi ya di gini ya? Nah, itu kan passive income tuh. Oh ya. Jual beli motor tuh gini, apa namanya, sama kayak Yamaha. Dikira bangkrut, saya ke motornya semua dijualin. Jual motor. Pokoknya beat. Kalau di sosial media kita scroll kan Harley. Waktu jadi Lukas Harley. Sekarang ngepap ngajak jogging. Kok speedometer retak? Yap, udah saya bilang story saya kemarin kan, filosofi ikan lele. Gimana tuh? Gimana tuh? Mana aja bisa hidup nggak? Hidup di bawah bisa, hidup di nggak ada air bisa. Lele kan itu, dia hidup di sebiteng bisa. Kalau hidup dikasih di air jernih, tambah lari. Closing statement-nya langsung dari Beli Kurma ya. Hiduplah seperti ikan lele. Ya. Thank you Beli Kurma. Ya, thank you waktunya. Filosofi ikan lele. Ya, benar. Benar, sebelum saya menanamkan itu filosofi ikan lele. Di bawah oke, di atas ya dihina tidak tunduk, dipuji tidak terbang, karena nyamuk itu mati gara-gara tepuk tangan kan. Mati. Ya. Thank you Beli Kurma. Thank you ya. Thank you Beli Kurma.